What are you doing? Get away from me, Snacks! It's fucking Billy. Oh, shit. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan melanjutkan film Final Destination bagian kedua. Bagi kalian yang belum menonton film Final Destination bagian pertama, nanti gua taruh linknya di bawah deskripsi video ini atau di kolom komentar ya. Oke, daripada kalian penasaran dengan cerita filmnya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria remaja yang tengah mempersiapkan barang-barangnya untuk dibawa pergi berlibur ke Paris. Yang dimana kedua orang tuanya datang menghampiri remaja itu. Dia bernama Alex Browning. Alex diduga akan pergi ke Paris untuk mengikuti tur holiday dari sekolahnya. Pada saat ibunya Alex akan mencabut label yang tertera di koper dari penerbangan sebelumnya, tiba-tiba Alex pun menghentikannya. Alex berkata bahwa hal itu akan membuat penerbangannya aman dari kecelakaan, terbukti dengan penerbangan sebelumnya. Dan akhirnya semuanya mengerti untuk tidak merobeknya. Singkat cerita, kini Alex sudah berada di Bandara John F. Kennedy di New York City, yang dimana Alex sudah berkumpul bersama dengan teman-teman sekolahnya. Terlihat di sana ada sepasang remaja bernama Carter Horton dan Terry Cheney, kemudian Billy Hitchcock yang memakai topi belakang. Tidak lupa ada gadis introvert bernama Claire Rivers yang tengah dibantu oleh guru cantik bernama Valerie Lewton. Kemudian tidak jauh dari sana terdapat rombongan Alex yang berisikan Todd Wagner dan kakaknya George Wagner, yang dimana Todd terlihat tengah menggodai dua gadis cantik yaitu Krista Mars dan Black Dreyer. Todd disinyalir menyukai di antara dua gadis itu sehingga dirinya selalu berusaha untuk mendapatkan perhatian Krista dan Black. Tapi sebenarnya dia adalah anak manja yang masih mendapatkan perhatian lebih dari ayahnya. Hal itu terlihat ketika ayahnya pergi mengantarkan kedua anak remaja itu ke bandara. Tidak jauh dari kerumunan terlihat ada seseorang yang memberikan instruksi kepada seluruh murid untuk segera memasuki area bandara. Dia bernama Larry Murnau. Tiba-tiba ada orang asing yang memberikan suatu katalog kepada Alex dan pria asing itu berkata mengenai kematian. Alex yang merasa bingung pun akhirnya dibawa paksa oleh Valerie yang mengancam kepada orang asing itu untuk tidak mengganggu murid-muridnya. Proses pemeriksaan pun dimulai. Pada saat itu Alex sudah mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dirinya kerap kali mengalami beberapa tanda-tanda yang membuatnya tidak tenang. Setelah pengecekan selesai, mereka kini sudah berada di ruang tunggu gate 46. Alex tanpa sengaja berjalan ke arah jendela dan memandangi pesawat yang begitu besar, yang dimana pesawat itu akan membawanya menuju ke Paris. Tiba-tiba Todd datang mengacaukannya. Kedatangan Todd tidak lain hanya untuk mengajak Alex pergi ke toilet, karena perjalanan dari New York ke Paris membutuhkan waktu 7 jam lamanya. Dan pada saat mereka di toilet, terdengar suara panggilan dari speaker yang memberitahukan bahwa pihak maskapai telah memulai pra-boarding penerbangan menuju ke Paris melalui gate 46. Dengan segera, para penumpang satu persatu mulai memasuki pesawat, tapi tampaknya Billy tidak terlihat dan Valerie sibuk mencari keberadaannya. Pada saat memasuki pintu pesawat, Alex mulai merasa tidak nyaman, suara tangisan bayi dan suasana pesawat yang begitu ramai. Tapi Alex berusaha untuk menenangkan pikirannya dan memilih langsung duduk di kursinya. Tapi ketenangan Alex tiba-tiba diganggu oleh dua gadis cantik yang dimana mereka meminta untuk bertukar tempat. Todd sempat kesal akan hal tersebut karena Todd ingin sekali duduk bersama dengan Krista dan Black. Kejadian aneh lainnya pun terjadi di kursi Alex yang dimana terdapat baut yang copot dan hal itu membuatnya semakin tidak tenang. Ditambah lagi cuaca yang hujan pada saat pesawat sedang take off. Akhirnya pesawat pun mulai melaju dan naik semakin tinggi setelah dirasa semua penumpang ada di dalam pesawat. Tapi tidak lama kejadian aneh pun terjadi
pesawat mulai berguncang seperti tengah mengalami turbulensi. Sebagian penumpang ketakutan, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Setelah semuanya merasa tenang, tiba-tiba pesawat kembali mengalami guncangan yang sangat hebat, yang dimana kali ini keadaan sangat buruk karena pesawat mengalami kebakaran kemudian meledak begitu saja. Eits, ternyata itu semua hanyalah mimpi belaka yang dialami oleh Alex. Dirinya tersadar ketika Krista dan Black memintanya untuk bertukar posisi. Dengan keadaan yang masih panik, Alex pun langsung tergesa-gesa pergi ke sebelah tempat duduknya Todd. Dan benar saja, Alex pun mulai mengalami serangkaian kejadian yang terjadi di dalam mimpinya itu. Seluruh orang di pesawat terlihat memperhatikan gerak-geriknya Alex karena mereka semua merasa terganggu. Terlebih ketika Alex mulai meracau bahwa pesawat ini akan meledak. Mendengar hal tersebut, Carter merasa kesal terhadap Alex dan dia mulai emosi. Keadaan semakin menegang ketika pramugara berusaha untuk menenangkan Alex, tapi Alex semakin menjadi. Oleh karena itu, Carter turun tangan untuk menindak Alex, sampai terjadilah keributan di dalam pesawat tersebut. Alhasil dari tindakan mereka, yang terlibat pun diamankan oleh pihak maskapai penerbangan. Mereka dibawa keluar dari pesawat oleh pramugara dan pilot. George selaku teman dekat Alex meminta kepada Todd, yaitu adiknya sendiri, untuk pergi menemui Alex. Sementara itu, dirinya tetap berada di dalam pesawat. Terlihat juga Billy yang baru saja memasuki ruangan pesawat harus ikut terseret keluar karena keterlambatannya itu. Akhirnya, Carter, Alex, Valerie, Todd, Larry, Billy, Terry, dan Claire pun kembali lagi ke ruangan tunggu. Sang pilot berkata bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengikuti penerbangan ini. Valerie yang merasa keberatan pun akhirnya meminta keringanan agar Larry, yaitu bapak guru yang bisa berbahasa Prancis, diizinkan untuk masuk guna menemani para siswa lainnya. Akhirnya, Valerie dan keenam muridnya harus menunggu untuk penerbangan selanjutnya. Di sini, Billy merasa kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya tidak terlibat dalam perkelahian antara Alex dan Carter. Billy yang kesal hanya bisa memandangi jendela dan melihat pesawat itu lepas landas. Di sisi lain, Valerie mencoba untuk bertanya secara halus kepada Alex apa yang telah terjadi. Alex pun berusaha untuk menjelaskannya, tapi hal itu membuat Carter semakin emosi. Dan akhirnya kembali terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Tapi pada saat itu juga pesawat yang baru saja lepas landas mengalami kebakaran dan meledak begitu saja. Singkat cerita, kini semuanya sudah berada di ruang tunggu khusus yang dimana tim dari agen FBI datang menghampiri mereka. Kedua agen itu tanpa basa-basi langsung memperkenalkan dirinya masing-masing dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk melakukan investigasi. Yang berkacamata bernama Agen Win dan yang satunya lagi bernama Agen Shrek. Kemudian satu persatu mulai diinvestigasi. Prosesnya diawali oleh Alex sampai diakhiri oleh Claire. He stayed and why did you get off the plane? Setelah selesai, semuanya kembali lagi ke ruang tunggu. Dan tidak lama kemudian, keluarga masing-masing tiba di ruang tunggu untuk menjemput. Semuanya terlihat datang, kecuali orang tua dari Claire, sehingga dirinya pulang diantar oleh kedua orang tuanya Alex. Singkat cerita, 39 hari sudah berlalu dari insiden meledaknya pesawat, yang dimana pada hari itu diadakannya hari peringatan untuk mengenang para korban, khususnya siswa dan guru di sekolah tempat Alex menimba ilmu. Di sana juga terdapat kedua agen FBI yang ikut pada acara itu. Terlihat hubungan Alex dan Carter sepertinya tidak rukun, karena Carter masih marah atas insiden pesawat yang menurutnya salahnya Alex. Tapi Terry selalu berusaha untuk memisahkan mereka. Bukan hanya itu, akibat dari kejadian tersebut, Alex dianggap sebagai seorang penyihir atau orang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Hal yang sama dilakukan oleh Billy ketika dirinya menghampiri Alex hanya untuk menanyakan perihal kematiannya.
namun ditangkis langsung oleh Alex karena dia merasa kesal. Terlebih guru Valerie yang ketakutan dan menyimpan rasa benci terhadap Alex karena diakibatkan dari insiden pesawat itu. Nah, di sini hanya Todd lah yang masih berbaik hati kepada Alex. Singkat cerita, di malam hari, tepatnya di kediaman Todd, terlihat kejadian aneh pun mulai dirasakan olehnya, yang pada saat itu dirinya tengah berada di dalam kamar mandi. Kemudian tidak hanya terjadi kepada Todd saja, di tempat Alex, dirinya pun mulai merasa ada yang aneh. Yang secara tidak sengaja, Alex mendapati kertas koran yang berterbangan terkena kipas angin dan terbelah akibat burung hantu, yang dimana kertas itu bertuliskan nama Todd. Kembali lagi ke Todd, kini terlihat genangan air di dalam kamar mandi seperti berjalan mengikuti ke arahnya, yang beberapa kali berhasil dihindari oleh Todd yang tidak menyadarinya. Tapi pada akhirnya Todd juga harus tewas secara tragis di dalam kamar mandinya sendiri. Setelah itu, terlihat Alex datang menghampiri rumahnya Todd, yang dimana sudah dipenuhi oleh para petugas kepolisian yang membawa jenazah mayatnya Todd. Di sana juga terlihat kedua agen FBI dan juga Claire yang menyuruh agar Alex pergi dari daerah rumahnya Todd. Tapi sebelum itu, ayahnya Todd sudah terlebih dahulu bertemu dengan Alex, yang dimana ayahnya Todd menyalahkan Alex atas kematiannya Todd, yang diduga Todd melakukan aksi bunuh diri karena bersalah atas kakaknya George yang tewas pada saat meledaknya pesawat. Keesokan harinya, terlihat Alex berjalan sendirian menuju rumahnya Claire. Di sana, Claire tengah sibuk mengelas di bengkel pribadinya. Kedatangannya Alex ini hanya untuk menanyakan motif dari Claire yang datang ke rumah Todd pada malam tadi. Dengan santai, Claire menjelaskan kepada Alex, itu semua dikarenakan agen FBI yang masih terus menyelidiki kasus mengenai meledaknya pesawat yang menyisakan 7 orang. Dan ketujuhnya itu berada di dalam pengawasan agen FBI. Jawaban dari Claire tidak membuat Alex puas dan dirinya terus mencecar dengan beberapa pertanyaan. Akhirnya, Claire menjelaskan bahwa selama 4 tahun mereka bersekolah di SMA, mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Tapi anehnya, Claire dapat merasakan apa yang dilihat dan dirasakan oleh Alex. Bahkan sampai saat itu juga, Claire dapat merasakan bahwa sesuatu yang berada di dalam pesawat masih mengikuti Alex. Oleh karena itu, Claire bisa berada di rumahnya Todd pada malam kemarin. Akhirnya, percakapan kedua remaja itu pun berlangsung lama dan mengacu pada tindakan penyelinapan, yang dimana Alex dan Claire melakukan aksi penyelinapan untuk memasuki area Todd yang masih berada di ruangan otopsi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan pria asing yang ternyata dia sudah kita lihat di film Final Destination bagian pertama. Dia adalah seorang detektif, yang dimana pria ini menjelaskan mengenai penyebab kematian Todd dari hasil otopsi, yang Alex pikir itu bukanlah aksi bunuh diri, melainkan kecelakaan. Tapi tidak ada istilah apapun untuk sebuah kematian, jawab pria itu. Alex dengan polosnya berpikir bahwa kematian bisa dicurangi. Pria itu dengan lantang memberitahukan Alex bahwa Alex sudah mencurangi kematian pada saat dirinya turun dari dalam pesawat. Dan kini kematian itu sudah mempunyai rancangan baru dalam sistematisnya untuk mengintai target selanjutnya. Begitulah tutur pria itu kepada Alex dan Claire. Singkat cerita, setelah bertemu dengan pria itu, Alex dan Claire menjadi semakin dekat karena mereka terus membahas mengenai rancangan kematian yang bisa saja mereka curangi untuk menghindar dari kematian itu sendiri. Tidak lama kemudian datanglah Carter dan Terry, yang dimana mereka berniat untuk berkencan. Tapi sepertinya Carter kembali emosi ketika melihat Alex dan menyebabkan kekacauan lalu lintas di sekitar jalan itu, yang dimana Billy juga terlihat tengah mengendarai sepedanya dan ikut terjatuh akibat dari aksi Carter yang ugal-ugalan. Dan pada saat Carter keluar dari dalam mobil, tiba-tiba guru Valerie juga keluar dari dalam kafe. Tidak lama kemudian, Billy juga ikut datang menghampiri Alex dan yang lainnya. Kesempatan itu digunakan oleh Alex untuk memberitahukan
mengenai pengintaian kematian. Tapi sepertinya Carter tidak terima dan percekcokan kembali terjadi di antara Alex dan Carter, yang menyebabkan Terry merasa lelah dengan masalah yang sama dan menyerah kepada sikapnya Carter yang masih belum bisa menerima atas tragedi meledaknya pesawat. Tidak lama kemudian, tragedi mengerikan pun kembali terjadi, yang dimana Terry secara tidak sengaja tertabrak oleh bis yang pada saat itu tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, setelah tewasnya Terry, terlihat Alex seperti menghindari panggilan telepon dari Claire dan memilih untuk menenangkan diri dengan menonton televisi ditemani oleh ayahnya itu. Tidak lama kemudian, Alex melihat berita yang menayangkan penyebab terjadinya ledakan pesawat yang mengangkut teman-temannya, yang dimana Alex langsung mempunyai pikiran bahwa rancangan kematian disusun berdasarkan nomor urut dari kursi penumpang pesawat yang juga merupakan jalur dari terjadinya ledakan. Dan seketika Alex mengetahui urutan selanjutnya yang menjadi target dari rancangan kematian adalah gurunya sendiri, yaitu Miss Valerie. Dengan cepat, Alex segera bergegas pergi menuju kediamannya Miss Valerie. Tapi tampaknya Valerie ketakutan dan merasa terganggu oleh Alex yang berada di area lingkungan rumahnya itu. Oleh karena itu, Valerie mencoba untuk menghubungi agen FBI. Dan benar saja, Alex langsung ditangkap dan dibawa menuju ruangan interogasi agen FBI. Selama interogasi berlangsung, Alex berusaha untuk berkata jujur dan menjelaskan semua yang dia ketahui mengenai rancangan kematian yang mengintai kepada para penumpang pesawat yang selamat termasuk dirinya sendiri. Dan oleh sebab itu, Alex datang ke rumahnya Valerie untuk memastikan keadaannya aman tidak dalam bahaya. Karena Alex mengetahui bahwa target dari rancangan kematian selanjutnya adalah Valerie. Tapi tampaknya salah satu agen FBI tidak bisa percaya begitu saja mengenai keterangan yang dijelaskan oleh Alex. Pasalnya itu sangat mustahil baginya, tapi dia juga tidak bisa membuktikan bahwa Alex lah yang bersalah. Kemudian setelah selesai, Alex dibiarkan untuk pergi dari ruangan interogasi. Sementara itu di sisi lain, memperlihatkan keadaan dan aktivitas dari Miss Valerie yang tengah sibuk berada di dapur. Tapi kejadian aneh pun mulai terlihat menyerangnya. Di waktu yang sama, Alex mengalami kejadian aneh, dan dengan segera dirinya bergegas menuju rumahnya Miss Valerie. Dan benar saja, Alex melihat kekacauan di dalam rumahnya Miss Valerie. Niat hati mencoba untuk membantu, tapi justru Alex malah menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya. Dengan cerobohnya, Alex mencoba untuk mencabut pisau yang tertancap di perutnya Miss Valerie. Kemudian, Billy yang tidak sengaja melintas di depan rumahnya Miss Valerie melihat Alex yang baru saja keluar dari dalam rumah gurunya itu, dan ledakan besar pun terjadi. Singkat cerita, setelah tragedi di rumahnya Miss Valerie, terlihat kediaman Claire didatangi oleh kedua agen FBI, yang dimana mereka tengah mencari keberadaannya Alex yang diduga telah melakukan aksi kejahatan terhadap Miss Valerie. Claire pun memberitahukan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Alex, karena Alex sendiri tidak mau bertemu dengannya. Kemudian salah satu agen FBI pun memberikan kartu nama kepada Claire untuk menghubungi mereka apabila Claire berada dalam situasi bahaya. Setelah itu, kita dibawa ke tempat Tugu Memorial yang dimana terdapat Carter dan Billy di sana. Carter sengaja datang hanya untuk mengukir nama kekasihnya yang telah tewas tertabrak. Carter berpikir bahwa nama Terry seharusnya ada di dalam tugu peringatan para korban yang tewas pada saat meledaknya pesawat. Tidak lama kemudian datanglah Claire yang ternyata sudah terlebih dahulu mengajak untuk bertemu dengan Carter dan juga Billy di tempat itu. Seketika, Carter dan Billy pergi mengantar Claire ke tempat di mana Alex berada. Dengan diam-diam, karena Claire tahu bahwa dirinya tengah diawasi oleh agen FBI. Kemudian Carter mau mengantar Claire ke tempat Alex karena Alex mengetahui daftar dari target rancangan kematian. Singkat cerita, mereka kini sudah bersama di dalam mobil Carter
yang dimana Alex menjelaskan bahwa dirinya menjadi buronan akibat diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Miss Valerie. Padahal dirinya tidak melakukan hal tersebut dan berusaha untuk menolong Miss Valerie. Di tengah percakapannya itu, tiba-tiba Carter ingin mengetahui daftar orang berikutnya yang menjadi target dari rancangan kematian. Alex berusaha untuk tidak memberitahunya karena itu semua akan berakibat fatal. Dan benar saja, Carter menjadi emosi dan menyebabkan kerusuhan di jalan yang membahayakan nyawa orang lain termasuk nyawanya sendiri. Sampailah pada puncaknya, yang dimana Carter dengan sengaja menghentikan mobilnya tepat di tengah-tengah rel, yang mana kereta api sudah terlihat akan segera melintas di jalur itu. Semuanya menjadi panik dan berusaha untuk keluar dari dalam mobil. Seketika setelah semuanya berhasil keluar, kini tersisalah Carter yang bertahan di dalam mobil, yang dimana dirinya ingin mengendalikan kematiannya sendiri. Setelah Alex berusaha untuk membujuk agar Carter keluar dari dalam mobil, akhirnya Carter sadar bahwa selanjutnya bukanlah dirinya. Dan dengan senang hati, Carter pun bergegas akan keluar dari dalam mobil. Tapi tiba-tiba semuanya seakan-akan menjadi sulit. Carter terjebak di dalam mobilnya sendiri. Semuanya panik, tidak terkecuali Alex. Dirinya fokus untuk membantu Carter supaya bisa keluar dari dalam mobil. Dan di detik-detik terakhir, akhirnya Alex bisa menyelamatkan Carter dari mautnya. Di tengah kondisi yang masih tegang, Billy terus saja mengoceh dan seakan-akan dirinya mengetahui bahwa Carter selanjutnya. Tapi siapa sangka Billy lah yang tewas pada malam itu karena Billy terkena serpihan dari badan mobil yang terbang dari bawah kolong kereta api. Semua teman-temannya menyaksikan kejadian mengerikan itu dan Alex langsung bereaksi bahwa Carter lah selanjutnya yang harus tewas. Dan dari situlah Alex mengetahui bahwa mereka dapat mencurangi rancangan kematian yang selama ini mengikuti mereka. Di tengah racauannya Alex yang menggebu-gebu, Claire pun mencoba untuk menyarankan Alex agar segera bersembunyi di kabin miliknya. Tapi nampaknya Alex mulai merasa khawatir karena dirinya lah target selanjutnya. Kemudian Claire pun mengetahui bahwa yang terakhir adalah dirinya sendiri. Di tengah kekhawatirannya mereka berdua, Carter pun membuyarkannya dan segera menyuruh kedua temannya itu untuk segera pergi dan bersembunyi karena polisi akan segera tiba di tempat itu. Keesokan harinya, Alex yang berada di dalam kabin milik Claire terlihat tengah melakukan aksi penyelamatan diri, yang dimana hal itu diyakini bisa mencurangi rancangan kematiannya sendiri. Alex berusaha untuk melewatkan waktu kematiannya dengan menghindar dari semua benda yang berpotensi bisa menyebabkan kecelakaan. Alex menjadi sangat waspada dan paranoid. Dirinya seketika berjaga secara ketat dan mencegah hal apapun yang terjadi di dalam ruangan itu. Sementara itu di kediamannya Claire, dirinya masih terus dipantau oleh kedua agen FBI yang berada tidak jauh dari halaman rumahnya. Claire pun keluar pergi menemui kedua agen FBI yang dimana Claire berkata bahwa dirinya tidak bisa melepaskan Alex. Setelahnya kita dibawa ke kabin tempat Alex berada, yang dimana Alex baru menyadari bahwa dirinya tidak berpindah pada saat di tempat duduk pesawat. Dan Alex langsung bergegas pergi menuju rumahnya Claire yang tidak jauh dari kabinnya, karena Alex mengetahui bahwa target selanjutnya adalah Claire. Dengan susah payah, Alex berlari menghindar dari kejaran agen FBI dan petugas kepolisian. Situasi semakin menegangkan, baik dari Alex maupun dari Claire, yang keduanya sama-sama berada di dalam bahaya. Seolah-olah Claire pada saat itu tengah dikejar-kejar oleh kematiannya. Dan beruntungnya Alex datang tepat pada waktunya setelah Claire bersusah payah untuk menghindar dari kejaran kematiannya. Alex dengan rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Claire. Dan pada saat agen FBI tiba di kediamannya Claire, pertarungan antara Alex dan Claire melawan kematian pun selesai, yang dimana Claire akhirnya selamat dan Alex lah yang menjadi korban. Kedua agen FBI tersebut mencoba untuk menyelamatkan Alex dan akhirnya film pun belum selesai,
yang dimana Carter, Clear, dan Alex tengah terlihat berada di sebuah pesawat yang baru saja mendarat di Prancis. Pada masa itu mereka sudah melewati selama 6 bulan lamanya, dan tidak bisa disangka bahwa mereka kini berhasil mencurangi rancangan kematiannya sendiri. Akhirnya ketiga orang itu bisa berlibur di negara Prancis. Singkat cerita, mereka terlihat bersantai di sebuah kafe pinggir jalan. Mereka merasa tenang karena sudah berhasil melewati rancangan kematian. Tapi tiba-tiba Alex mulai teringat akan suatu hal yang dimana dirinya mulai merasa tidak tenang. Dan seketika Alex kembali membahas mengenai jalur ledakan pesawat yang menentukan kematiannya mereka. Alex mengeluarkan selembar kertas yang menggambarkan posisi duduk di dalam pesawat yang meledak. Kemudian dirinya tersadar bahwa Carter dan Clear kini sudah aman karena waktu kematian mereka telah diikut campurkan oleh orang lain. Sementara waktu kematian dirinya sendiri belum terlewatkan. Clear yang mendengarnya merasa muak dan mencoba untuk menenangkan Alex. Tapi berbeda dengan Carter yang bercanda dan semakin membuat Alex yakin akan perkiraannya itu. Tidak lama dari itu, Alex pun mulai menyadari bahwa waktu kematiannya akan segera tiba. Dirinya meminta kepada kedua temannya untuk tidak kemana-mana. Dan ketika Alex berjalan, terlihat bis dengan kecepatan tinggi melintas ke arah Alex. Clear seketika berteriak dan membuat Alex sadar. Akhirnya, Alex bisa menghindar dari tabrakan bis tersebut. Tapi akibat dari bis itu membuat baliho di sekitar jalan itu menjadi roboh dan hampir mengenai Alex. Yang beruntungnya Carter berhasil menyelamatkan Alex, tapi dirinya sendiri yang harus menjadi korban selanjutnya. So who's next? Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Final Destination bagian kedua. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tapi tentunya cerita tersebut akan berlanjut di bagian ketiga dengan penyajian dan alur yang berbeda tentunya. Bagi sobat santuy yang ingin melanjutkan di bagian part 3, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.